Halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11 tentang integral bentuk tak tentu. Pada video yang pertama ini kita akan membahas tentang sifat-sifat integral tak tentu. Sudah siap ya? Yuk kita mulai saja langsung materi kali ini. Oke, kalau di bab sebelumnya kita membahas tentang turunan, di bab yang kali ini kita akan membahas tentang anti turunan. Sama halnya seperti operasi ya. Kalau penjumlahan, kebalikan atau lawannya ya pengurangan, perkalian, pembagian, akar, pangkat. Kalaupun turunan, berarti kebalikannya atau inversnya adalah anti turunan, atau nama lainnya nanti integral. Apa itu maksudnya? Jika fx, nah fx ini artinya f kapital X ya, atau fungsi x adalah sebuah fungsi dengan f aksen. Masih ingat ya, kalau ada aksennya ini berarti turunannya itu sama dengan f kecil x. Berarti untuk aksen ini bisa kita simpulkan dengan f kecil, maka dapat dikatakan bahwa turunan f kapital X sama dengan f kecil x. Jelas ya, jika ini diturunkan ya hasilnya ini. Anti turunan fx, nah, anti turunan ini adalah fx tambah c. Artinya gini, kalau kita mau menurunkan fungsi fx, itu hasilnya kan f aksen x atau f kecil x. Untuk mengembalikan dari f kecil x menuju ke f kapital X atau menuju ke bentuk fungsi awalnya, itu yang dinamakan anti turunan. Kenapa ada tambah c nya? Bisa diperhatikan penjelasan berikut ini. Amatilah fungsi-fungsi berikut dan tentukan turunannya. Catatan, turunan fungsi fx adalah f aksen x atau juga f kecil x atau juga y aksen. Sama saja ini artinya, hanya beda penulisan. Nah, fungsi yang pertama f kapital X itu sama dengan x pangkat 3, yang kedua x pangkat 3 tambah 6, yang ketiga x pangkat 3 kurang 14, yang keempat x pangkat 3 tambah 99. Yang membedakan ini hanyalah konstantanya saja. Untuk x pangkat 3 nya ini sama. Sekarang kalau kita turunkan satu persatu, nah kalau turunan dari x pangkat 3 masih ingat, berarti pangkatnya diturunkan, kalikan 3, kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadinya 3x pangkat 2. Ini juga 3x pangkat 2, turunan dari 6 kan 0, jadi tetap 3x pangkat 2. Ini juga turunan 14, 0, sama hasilnya, turunan 19 juga 0. Nah, sehingga turunan dari fungsi keempat ini ya hasilnya sama, 3x pangkat 2. Jika dilakukan pengamatan, seluruh fungsi f kapital X, artinya fungsi awal ini, adalah anti turunan dari fx. Berarti ini f kapital X ini adalah kebalikan dari ini, ataupun anti turunan dari f kecil x. Sementara fungsi f kapital X mempunyai konstanta yang berbeda-beda. Ini kan beda-beda. Jadi dapat ditunjukkan sebuah fungsi dapat memiliki banyak anti turunan. Misalnya fungsinya di ini 3x pangkat 2, anti turunannya kan bisa x pangkat 3, bisa x pangkat 3 tambah 6, x pangkat 3 kurang 14, x pangkat 3 tambah 99, atau x pangkat 3 tambah atau kurang bilangan yang lain kan, ya kan? Jika f kapital X adalah fungsi yang dapat diturunkan, yaitu fx, anti turunan dari fx adalah f kapital X tambah c, dengan c itu adalah konstanta sembarang. Sehingga untuk soal di atas, anti turunan dari fx, ya, anti turunan dari ini ataupun kebalikannya itu adalah fx tambah c. Fx nya adalah x pangkat 3 tinggal ditambah c. Kenapa tambah c? C ini adalah mewakili semua konstanta yang ada. Sehingga jika ditulis jadinya seperti ini. Kita punya fungsi f kapital X, ketika diturunkan jadinya f kecil x, ketika dibalikkan lagi jadinya f kapital X ditambah c. Artinya ketika kita cari fungsi awalnya harus ditambah c. Kenapa tambah c? Kan mewakili konstanta ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang notasi integral dan sifat-sifatnya. Notasi ini berkaitan dengan penulisan anti turunan atau dibacanya integral. Anti turunan dari sebuah fungsi f kecil x ditulis dengan menggunakan notasi huruf S panjang, ada dx-nya. Ini dibaca integral, ini menyatakan fungsinya itu dalam x, berarti diintegralkan dalam fungsi x. Misalnya kalau bentuknya adalah fy, berarti di sini dy. Misalnya di sini ft, di sini juga dt.
Jika fx adalah sebuah fungsi dengan f aksen x sama dengan fx adalah turunannya, maka untuk notasi integralnya menjadi seperti ini. Ini dibaca integral fx dx sama dengan f kapital X tambah c, artinya fungsi awalnya ditambah c. Sudah? Untuk n bilangan rasional dengan n tidak sama dengan min 1, fx dan gx adalah fungsi yang dapat diintegralkan, dan a dan c adalah elemen bilangan real. Berlaku sifat-sifat berikut ini. Perhatikan sifat-sifat ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tentang integral. Yang pertama, integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Artinya gini, karena ini diintegralkan, kalau diturunkan kan pangkatnya dikurangi. Kalau diintegralkan berarti pangkatnya ditambah. Ingat, kalau integral posisi pangkat itu menjadi penyebut. Di sini kan 1, jadinya 1 per berapapun pangkat ini harus sama dengan penyebutnya ini. 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1. Ingat, tambah c, karena ini mewakili konstanta dari fungsi awalnya. Oke, kita masuk ke contoh setelah ini ya. Selanjutnya, kalau integral dari a kali x pangkat n dx, ini ada a nya, a itu adalah bilangan elemen real, berarti sama dengan a per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Ini mirip saja, hanya saja ini a nya sudah pasti 1, yang ini a nya tidak 1. Sudah? Contoh, integral dari x pangkat 4 dx, x pangkat 4 dx, berarti kita langsung integralkan, tinggal dihilangkan saja integral dan dx nya, langsung kita tuliskan sesuai dengan sifat-sifat ini, jadinya 1 per 4 tambah 1 kali x pangkat 4 tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena kita mengintegralkan, berarti pangkatnya bertambah, kemudian pangkatnya ini menjadi penyebut juga, tambah c, sama dengan 1 per 5 x pangkat 5 tambah c. Hanya begini saja. Contoh lain, karena pangkatnya ini tidak hanya positif, bisa saja negatif, yang penting jangan negatif 1. Sudah? Integral dari 2x pangkat min 3 dx. Dengan cara yang sama, kita integralkan, berarti jadinya a nya ini 2, berarti 2 per pangkatnya min 3 tambah 1 kali x pangkat min 3 tambah 1 tambah c. Jadinya 2 per min 2 kali x pangkat min 2. Ingat, pangkat ini pasti harus sama dengan penyebut yang di bawah ini. Jadinya 2 bagi min 2 kan min 1. Jadinya min x pangkat min 2 tambah c. Ingat kembali, kalau pangkat min itu kita kembalikan ke bawah, jadinya pangkat positif. Ya, jadinya sama dengan min 1 per x pangkat 2 tambah c. Untuk bentuk x pangkat 2 berada di penyebut, kalau dikembalikan jadinya x pangkat min 2. Sudah ya? Sekarang bagaimana kalau ada seperti ini? Integral dari konstanta. Integral 4, integral 5, integral 100 dx. Hasilnya adalah langsung tinggal diisikan x saja. Berarti 4x tambah c. Kalau integral dari 5 dy, berarti 5y tambah c. Tergantung diintegralkan terhadap fungsi apa. Karena kalau konstanta sudah otomatis dia ikut ataupun tinggal ditambahkan variabelnya. Sudah? Sifat selanjutnya, integral dari a kali fx dx, ini artinya konstanta dikalikan dengan suatu fungsi. Berarti bisa saja operasinya, konstantanya dikeluarkan kemudian dioperasikan integral dari fungsinya itu. Selanjutnya, untuk integral dari fx plus minus gx dx bisa diselesaikan dengan cara memecahnya. Kita cari dulu integral fx, baru ditambahkan atau dikurangkan dengan integral gx dx. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan sifat yang ketiga dan keempat. Contoh soal 1, integral dari akar x kurang 3 dx. Jangan takut baru ada akar susah, tidak ya. Gunakan konsep kalau akar itu pangkat 1 per 2. Kita jawab dulu. Berarti integral dari akar x kurang 3 dx, berarti kita ubah untuk akar x ini kan artinya x di dalam ini pangkat 1,
Kalau akar tidak ada angkanya, ini artinya akar pangkat 2 di sini. Sehingga jadinya integral dari X pangkat 1/2 kurang 3 dx. Tinggal kita integralkan biasa saja. Berarti ini pangkatnya setengah, jadinya 1/setengah tambah 1 kali X pangkat setengah tambah 1 juga. Integral dari min 3 jadinya min 3 X tambah C. Tinggal dijumlahkan, setengah tambah 1 itu adalah 3/2, jadinya 1/3/2 kali X pangkat 3/2 kurang 3X tambah C. 1/3/2 ini tinggal dibalik saja, jadinya 2/3 kali X pangkat 3/2 kurang 3X tambah C. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan lagi. Untuk X pangkat 3/2 itu bisa kita sederhanakan, jadinya 2/3 X kali akar X kurang 3X tambah C. Kenapa X kali akar X? Karena X ini kan artinya X pangkat 1, akar X ini artinya X pangkat setengah. Kalau perkalian variabel sama, berarti pangkatnya dijumlahkan, setengah tambah 1 kembali lagi 3/2. Karena untuk beberapa soal objektif tidak ada pilihan seperti ini, yang ada pilihan model seperti ini. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Integral dari 3X pangkat 2 kurang 4X tambah 6 dx. Kalau ada model operasi seperti ini, ada pengurangan, penjumlahan, berarti kita integralkan per suku. Di suku yang ini integralkan ini juga dan yang ini juga. Kita tinggal jawab. Nah, sesuai dengan sifatnya kan bisa kita pisah seperti ini. Integral dari fungsi ini sama dengan integral 3X pangkat 2 dx dikurang integral 4X dx ditambah integral 6 dx. Jadinya integral dari ini 3 karena ini pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1 kali X pangkat 2 tambah 1 dikurang 4X, berarti X nya ini berpangkat 1, jadinya 4/1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1 tambah 6X. Karena ini 6 saja langsung 6X tambah C. Kenapa hanya 1C? Padahal ini kan ada 3 suku. C ini bisa mewakili semua konstanta dari masing-masing suku ini. Kita tuliskan saja dengan C. Ya. Berarti kita selesaikan, jadinya 3/2 tambah 1 itu 3. 3/3 hasilnya 1. Berarti jadinya X pangkat 3 ya. Ini langsung X pangkat 3. Terus dikurang 1 tambah 1 itu 2. Berarti 4/2 X pangkat 2 tambah 6X tambah C. Jadinya kita sederhanakan 4/2 ini jadinya X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 ditambah 6X ditambah C. Berarti hasil integral dari ini hasilnya adalah yang ini. Jangan lupa ditambah C. Sebenarnya dari sini bisa langsung ke langkah yang ini ya, tanpa menulis yang ini. Yang penting kalian sudah paham. Kalau integral berarti pangkat tambah 1, pangkat menjadi penyebut. Ingat ditambah C. Contoh soal yang ketiga. Nah, kita variasikan sedikit. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 7 dan gx sama dengan x pangkat 2 kurang 8x tambah 3. Hitunglah integral dari fx tambah gx dx. Sebenarnya ini mudah ya, hanya saja dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat agak rumit. Tinggal kita jumlahkan saja ini. Jadi kita jawab integral dari fx tambah gx dx, berarti tinggal kita substitusikan, jadinya integral 2x tambah 7 sesuai yang ini tambah x pangkat 2 kurang 8x tambah 3 sesuai dengan yang ini dx. Sudah, jadinya ini bisa kalian operasikan ya. X pangkat 2 kan tidak ada, ditulis x pangkat 2, 2x kurang 8x kan jadinya negatif 6x. 7 tambah 3 10, jadinya bentuk fx tambah gx itu adalah integral dari x pangkat 2 kurang 6x tambah 10 dx. Sama seperti di contoh 2, kita bisa langsung saja jadinya ini 1/2 tambah 1. Kenapa 1? Karena ini kan x pangkat 2 saja, koefisiennya kan 1. Kalikan dengan x pangkat 2 tambah 1 dikurang 6/1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 ditambah 10x tambah c. Kita bisa langsungkan, ini 2 tambah 1 3, 1 tambah 1 itu 2, jadinya 1/3 x pangkat 3. Ini kan jadinya kurang 6/2. 6/2 itu artinya 3, jadinya 3x pangkat 2 tambah 10x tambah c. Contoh soal yang keempat. Integral dari x kurang 1 kali 2x tambah 1
dx. Kalau bisa dilihat kembali di sifat-sifatnya kan tidak ada bentuk perkalian dan pembagian pun tidak ada. Langkahnya adalah bisa kalian jabarkan bentuk ini ataupun sederhanakan supaya tanpa perkalian. Kalau ada seperti ini tinggal kalian kalikan saja. Jadinya integral dari bentuk ini nanti x kali 2x itu adalah 2x pangkat 2, x kali 1 itu tambah x, min 1 kali 2x itu min 2x, min 1 kali 1 min 1 dx. Bisa disederhanakan, ini x kurang 2x, kita dapat jadinya bentuk akhirnya adalah integral dari 2x pangkat 2 kurang x kurang 1 dx. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini baru bisa kita integralkan sesuai dengan sifat yang tadi. Kalau masih bentuknya ada perkalian atau pembagian, coba disederhanakan dulu. Ya, misalnya kalau tidak bisa baru ada langkah selanjutnya. Namanya metode substitusi. Nanti kita pelajari di materi berikutnya. Ya. Kalau sudah bentuk pengurangan dan penjumlahan seperti ini, tinggal kita operasikan biasa saja. Jadinya integral dari fungsi ini 2 per 2 tambah 1. Karena ini kebetulan ini 2, ini 2. Ya, tidak selalu ini 1, ini 1. Tidak, ya, tergantung dari fungsinya. Kali x pangkat 2 tambah 1. Karena ini min x, jadinya min 1 per 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Dikurang integral dari 1 ya min 1x atau min x tambah c. 2 tambah 1 3, 1 tambah 1 2, jadinya 2 per 3 x pangkat 3 kurang 1 per 2 x pangkat 2 kurang x tambah c. Jadi integral dari perkalian ini hasilnya adalah ini. Oke, contoh soal yang kelima sekaligus contoh soal yang terakhir pada materi kali ini. Integral dari x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 4x per x dx. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, coba kalian sederhanakan atau jabarkan ke bentuk paling sederhana. Karena ini pembagian, berarti kita nanti gunakan konsep pecah seperti ini. Integral dari fungsi ini, kalau penyebutnya satu kan itu sama artinya dengan masing-masing pembilang memiliki penyebut yang sama. Jadinya integral dari x pangkat 3 per x dikurang 4x pangkat 2 per x ditambah 4x per x dx. Kalau model seperti ini, ingat di fungsi eksponen, kalau variabelnya sama berarti pembilang dan penyebutnya itu pangkatnya tinggal dikurangkan karena ini pembagian. Jadinya ini 3 dikurangi 1 berarti jawabannya 2, yang ini 2 kurang 1 tinggal 1, ini x sama x tinggal dicoret atau dicoret ya. Jadinya sama dengan integral dari x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4 dx. Atau disederhanakan saja dibagi x semuanya. Berarti bentuk lainnya ya seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya di integralkan seperti biasa. Jadinya ini 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 kurang 4 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1 pangkat 1 tambah 1 maksudnya ya, tambah 4x tambah c. 2 tambah 1 3, 1 tambah 1 itu 2, jadinya 1 per 3 x pangkat 3 kurang 4 per 2 x pangkat 2 tambah 4x tambah c. Bentuk sederhananya menjadi sepertiga x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 4x tambah c. Berarti hasil integralnya adalah ini. Dah, kalau masih bingung bisa diulangi lagi ya untuk materi tentang sifat-sifat integral tak tentu, karena kita hanya menjabarkan sesuai dengan sifat-sifat yang tadi kita bahas mengenai perpangkatan, kemudian pengurangan dan juga penjumlahan dari fungsi yang akan kita integralkan. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.